Sekarang kita berikan kesempatan untuk teman-teman media. Nah, apa? Media dan pertanyaannya. Nanti ke Mbak yang belakang ya di sini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilia dari Mediasi Channel. Pertama yang ingin saya tanyakan kepada Mas Kimo, di awal-awal cerita film ini saya melihat ada peran Mbak Syifa Haju, yaitu sebagai ternyata anak tiri dari Ibu Titi Kamal gitu ya. Nah, saya melihat wah ini kayaknya complicated nih gitu. Ternyata yang diduga Mbak Syifa Haju tidak menerima Ibu Titi Kamal dan adik Muzaki, ternyata sayang banget sama adik Muzaki gitu ya. Buktinya dia nungguin terus balik lagi dari toilet. Saya pikir wah nanti bakal ditinggal, ternyata enggak, balik lagi. Nah, gitu. Jadi kita terjebak nih penonton. Nah, gitu. Terus kemudian yang kedua adalah tentang Mas Julio Parengkuan dengan Mbak Syifa Haju. Setelah waktu di adegan akhir dia sempat cium Mas Julio, saya teringat lagu Andaikan Aku Baik, bagaimana bila aku tidak baik-baik saja, begitu. Seperti itu. Iya. Maaf. Satu lagi. Lokasinya di mana? Lokasi syuting? Karena saya pengen tahu. Jangan main ya, Pak. Iya. Lokasinya di mana? Ternyata saya pengen tahu itu hutan lebat, terus kemudian ada danau, ada semacam apa waduk atau apa. Saya pengen membuktikan ternyata itu portal fungsinya hanya untuk memenggal leher ibu itu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertanyaan sebenarnya nggak ada. Pujian-pujian. Lokasi paling mas satu, lokasi Mas Kimo. Iya. Kalau lokasi syuting Bu itu kita di Jogja. Di Jogja namanya Waduk Sermo dan juga hutannya di daerah Kaliurang situ. Jadi memang kalau dalam syutingnya memang kita ambil dua lokasi yang berbeda karena Waduk Sermo memang pada saat kita berkunjung ke sana dan mencari lokasi tersebut itu udah merasakan tuh bahwa ini nih kayaknya tempatnya nggak bener nih. Jadi justru itu yang membuat gue kayak nih kayaknya harus di sini nih dan ternyata memang epic gitu ya karena sekelilingnya dan segala macam tuh sangatlah indah sebenarnya gitu dalam cinematic lah gitu. Makanya kita pilih dan ada sedikit kerasa gimananya sih di situ sih. Gue selalu kalau sama juga kayak hutan Kaliurang juga yang karena di bawahnya Merapi kan jadi kita juga ngerasanya kayak wah ini dia nih kayaknya kerasa nih jadi temenin banyak orang banyak apa ya bukan orang juga jadi ya gitu jadi selain cinematically good gitu kita juga mendukung ya dan secara perasaan tuh juga enak gitu di sana gitu untuk menceritakan kisah Jangan Lampung Sandikala ini. Oke, terima kasih Mas Kimo. Selanjutnya boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Baik, selamat sore. Saya Kintan dari indonesiasenang.com. Selamat atas peluncuran film Jangan Lampung Sandikala. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Mas Kimo nih sebenarnya. Tadi itu kan bilangnya untuk lokasi itu dipilih di Yogyakarta. Kenapa memilih untuk berbahasa Sunda dibandingkan berbahasa Jawa untuk film ini atau menyesuaikan dengan lokasinya seperti itu. Padahal di Jawa Barat sendiri juga banyak lokasi-lokasi yang mirip ya. Yang kedua, tadi di awal film itu ada dua pasangan yang sedang memainkan jelangkung. Ya, betul, Mbak. Tapi saya pikir nantinya di tengah-tengah cerita itu mereka akan ada berhubungan dengan keluarga dari Mas Dwi Sasono atau Adrian. Tapi ternyata tidak ada. Kenapa? Oke. Yang ketiga, Mas kok hantunya kurang banyak loh. Kurang banyak gimana Mbak? Kurang banyak munculnya Mas. Saya udah pengen banget ketemu hantunya lebih banyak gitu. Iya kan? Okay. Gitu aja sih, terima kasih. Terima kasih. Kita kembali sesaat lagi. Jadi, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita memilih Jogja, tapi
dalam ceritanya itu kita tidak menjelaskan bahwa itu daerah Jogja ya. Kita bilang itu tetap di daerah Jawa Barat gitu. Sesuatu yang agak fictional lah gitu di Jawa Barat itu sendiri. Kenapa Jawa Barat? Karena memang Sandekala sendiri mitosnya memang berakarnya dari Jawa Barat, nama Sandekalanya itu. Jadi kita particularly bilang bahwa itu ceritanya di daerah Jawa Barat. Lalu karakter yang pertama kita munculkan atas kianan Deva Mahendra, memang saat ini mungkin belum kali, Pak. Belum saya ceritakan gitu. Apa sih hubungannya? Nanti mungkin siapa tahu gitu ya, kalau kita diperkenankan untuk bikin yang berikutnya gitu ya, kalau kita cukup sukses, mungkin kita bisa menceritakan hal itu lebih dalam. Tambahin Pak Wiki, silakan. Ya, saya mau tambahin. Silakan. Kalau di Sasona sama Deva tuh ada di universe lain udah sering. Oh, oke. Tapi masalah lokasi sebenarnya karena sejak pandemi itu nggak cuma film Jelangkung Sandekala, tapi hampir semua film lain juga harus bikin adjustment di mana kadang-kadang lokasi itu bukan tempat asli di mana kita harus men-set tempat itu, tapi kita cari yang secara lebih mudah untuk syuting di era pandemi sih. Jadi memang ini merubah cara kerja kita. Mungkin idealnya kalau memang set Jawa Barat tetap di shoot di Jawa Barat itu ideal sih, tapi di saat pandemi itu segala yang ideal tuh harus dilupakan dan cari apa yang paling penting untuk menjaga dan proteksi terhadap seluruh kru dan pemain yang ada. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan teman-teman media ada di mana? Ya, silakan. Nama, media dan pertanyaannya. Saya Randy dari tribunvideo.com. Saya mau tanya kepada bapak-bapak yang di belakang layar film ini. Ini kan tren film horor ini kan penontonnya banyak dari KKN, terus Pengaruh Setan dan lain sebagainya. Ini saya mau lihat optimismenya, target penontonnya itu berapa gitu, berapa juta gitu, udah langsung juta aja. Ada. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, saya tunjukkan untuk Mbak Titi Kamal itu kan tadi ada adegan naik turun medan yang nggak mudah sambil bawa bola di perut ya. Itu ada accident nggak, sampai luka nggak gitu? Itu aja mungkin. Oke, terima kasih. Silakan boleh dijawab oleh Pak Wiki atau Mas Kimo. Pak Wiki Ya, silakan. kalau target sih seperti biasa kita nggak pernah menaruh target ya. Yang pasti dari awal Kimo pengen punya visi terhadap apa yang dia mau bikin, punya standar produksi yang dia mau bikin, dan kita sebagai produser mensupport visi dan standar itu, dan semua pemain juga mendukung visi Kimo, kru juga mendukung visi Kimo. Jadi intinya craftsmanship-nya dulu yang harus dibikin bagus. Kalau memang craftsmanship-nya bagus, moga-moga di pasar film ini bisa diterima. Jadi kita mementingkan untuk craftsmanship-nya lebih bagus. Targetnya nanti dulu deh, target itu belakangan nanti. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Wiki. Selanjutnya Mbak Titi Kamal boleh dijawab. Yang bawa bola itu ya? Iya, medannya kan sulit tuh. Medannya licin di hutan ya Pak Kim ya. Terus hujan lagi, becek nggak ada ojek gitu. Oh, lucu ya. Salah, maaf garing. Jadi emang agak berat. Terus udah gitu kan nggak boleh terlalu ringan jalannya karena kan dia lagi kisaran 7,5 bulan. Jadi emang aduh lagi mulus-mulus juga. Jadi emang harus sambil mengingat masa-masa dulu hamil beneran segitu 7,5 bulan dan lari-larian juga kan di tengah hutan itu licin. Jadi emang harus hati-hati banget sih. Kayaknya aku nggak gitu, nggak ada jatuh-jatuhnya nggak sih Pak Kim. Cuma emang ya harus lebih hati-hati karena agak curam dan turunan ya Dek waktu itu ya. Cuma ya alhamdulillah sih nggak ada yang kejadian gimana banget gitu. Alhamdulillah lancar semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Titi Kamal. Selanjutnya silakan teman-teman di belakang. Boleh? Ya. Silakan sebentar. Boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Ya, selamat sore, terima kasih.
atas kesempatannya. Nama saya Nancy dari indonesianews.co. Saya cuma mau tanya, Boleh berdiri Pak ya. saya mau tanya, itu memang tadi suasana dari lokasinya itu memang benar itu terasa banget. Nah, yang saya mau tanya, ada yang dibawa pulang nggak? Astagfirullahaladzim. Apa ini oleh maksudnya? Boleh ke jalanku. Itu pemainnya suka ada kejadian gini gitu. Mau pulang kapan sih? Ada orang pintarnya nggak yang bantuin gitu kan? Itu kan berkaitan dengan mistik gitu kan, agak-agak ngeri juga. Pertanyaannya begitu ya. Terima kasih. Oke, silakan Pak. Nah seperti tadi pemainnya pada bilang Pak Kimo, orang pinternya Pak Kimo. Semuanya dia. Jadi yang dibawa pulang itu ya, silakan Pak Widi. Ya, mungkin teman-teman yang hadir pas kita Trail Run sempat dengar cerita dari Titi ya. Memang waktu itu ada sebuah kejadian dan mungkin kalau mau dilihat lagi sudah ada di YouTube ya Titi ya. Oke, jadi nanti iya. Gitu. Siapa mau langsung Siapa. Siapa? Silakan. Ya biasalah. Ya kayak gitu itu biasalah. Banyak terjadi lah ya, maksudnya wajar lah lagi syuting horor di tempat yang emang basicnya juga masih nature banget gitu loh, masih tak tersentuh juga. Kita juga mostly set-setnya ya emang kayak aku Julio pas syuting di Kaliurang adegannya lari. Iya. Pas di tempat nyampe larinya nggak ada kru apa-apa, balik larinya lebih cepat daripada lari ininya. Emang suasananya serem banget gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu ya biasa lah ya gitu. Jadi kita sih lebih fokus ke syutingnya aja sih, karena emang adegannya berat, susah-susah gitu dan memerlukan energi fisik. Jadi kalau berhubungan sama kayak itu kayak udah deh, ntar dulu mau kerja nih, mau cari duit. Lebih itu ya Pak Widi. Iya, mau berkarya. Oh iya, bukan mau cari duit, mau berkarya. Mau berkarya nih demi kemajuan perfilman Indonesia, Indonesia. Syifa Haju, terima kasih. Jadi yang dibawa pulang ke sini oleh-olehnya adalah karya yang luar biasa. Itu dia, terima kasih Syifa. Selanjutnya Kakak Ais yang mau nanya, oh itu di belakang, topi merah. Kakak Ais belum tanya, belum. Tapi sambil cari duit oke lah. Iya, berkarya. Kita berkarya sambil cari duit. Iya, sambil nyari Muzaki ya tadi ya. Iya, sambil cari Muzaki. Iya, nyari Kinan ya tadi. Silakan boleh sebutkan nama, media dan pertanyaan, boleh berdiri Mas. Selamat siang, nama saya Jojo Pak, Mbak sekalian. Saya dari Jurnalis Indonesia dan saya mengamati dari awal nih filmnya kayaknya menyimpang. Artinya gini Pak, kan tadi Pak Kimo sendiri bilang lokasinya di Jogja, sedangkan logat dan ceritanya itu bahasa Sunda. Dan saya lihat tuh kalau nggak salah tuh kalau gemblong tuh bukan nggak ada di situ deh. Di lokasi sana di Jogja itu banyak makanan Sunda. Nah itu mungkin ini aja tambahan aja. Nah terus saya mau bertanya sama Titi Kamal nih. Itu adegannya itu gimana? Saya sampai sekarang berpikir dan sempat berpikir-pikir adegan jatuh di kamar mandi itu nggak apa-apa dan berapa kali. Care amat ya Mas. Pasti lo udah care banget sama aku. Nah, soalnya gini Bu, Cuy. Ibu Titi, ada tetangga saya jatuh dari kamar mandi. Astagfirullahaladzim, Mas, ini kan real life ya. Ini kan ini kan. wow, peduli loh. Anaknya sehat. Maksud saya dari Tadi, Mas ya. Kimo sendiri itu caranya gimana ya? Sedangkan tetangga saya jatuh kamar mandi aja kok mati. Gitu. Pasal banget Mas. Sekali. Itu film yang punya. Nah itu aja pertanyaannya berapa kali take atau berapa kali? Oke. Itu aja deh. Kalau saya tanya lagi panjang nggak? Iya. Makasih. Tadi juga pertanyaan pertama mungkin udah dijelasin sedikit sama Pak Wiki ya. Iya, udah dijelaskan tadi Pak Wiki Mas gitu. Jadi tadi udah disimpulkan mungkin tadi ya dari segala macam teknis yang dijelaskan oleh produser kita.
mungkin gemblong itu Kalau Gemblong kan memang ceritanya ini ceritanya di Jawa Barat. Iya. Gemblong kan di Jawa Barat. Iya. Jadi bukan ceritanya di Jogja, Bukan. ceritanya di Jawa Barat. Syutingnya memang di Jogja. ya. Gitu mas. Tadi kayaknya pas Pak Wiki jelasin lagi ketempelan. Oh ada apa? Mungkin pertanyaannya adalah itu Gemblong beli dulu kan di Jawa Barat. Iya. Saya jawab Mas, itu saya bangun subuh saya bikin dulu. Siapa tahu bawa dari Rindu Alam ya. Gak saya bercanda. Oke. Tadi teknis yang jatuh juga dari gimana Mbak Titi susah. kali ya. Terus Aduh. sweet banget lah dipikirin anaknya gimana. Jatuh. Kalau ya di jatuh ya nggak apa-apa ya karena ya itu Titi mungkin ada airbagnya yang cukup meredam itu gitu mas. Jadi ya alhamdulillah dia nggak apa-apa gitu ceritanya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih. Ada Mbak Nuti Sinemax tadi ya di belakang yang ingin bertanya juga. Itu boleh Mbak Nuti angkat tangannya biar kelihatan. Nah itu dia. Silakan. Halo, aku Nanti Sinemax. Silakan. Ya, ketemu lagi Mas Kimo. Filmnya bagus. Aduh, terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, saya penasaran setelah ini sukses, kan tadi katanya ada universe-nya dan apakah ini nanti akan berkaitan dengan yang lainnya, itu yang pertama. Kemudian kedua, pertanyaannya ini kan itu banyak dilakukan di outdoor, itu syutingnya pas saat pandemi atau pas saat pandemi ya, berarti itu karantina juga ya. Oh. Apakah melibatkan penduduk lokal juga atau gimana? Mungkin bisa diceritakan. Makasih. Siap. Terima kasih. Mungkin Silakan. yang pertama supaya kita fokus, mohon teman-teman dibantu doanya yang ini sukses dulu deh. Baru nanti kita pikirin apakah ada universe atau tidak. Jadi yang pastinya kalau ini sukses mungkin nanti kita bisa pikirin kelanjutannya. Mungkin Pak Kimo bisa jawab yang kedua. Silakan Mas Kimo. Ya karena di era itu semua kita lakukan protokol juga gitu ya, di mana kita harus swab dan segala macam. Itu sangat aman, ya lumayan ada rintangannya lah dengan yang terjadi. Dan juga penduduk lokal definitely kita libatkan, tapi lebih ke fasilitas produksinya gitu, baik itu lokasi dan juga membantu kita ekstras logistik, dan juga ada ekstras juga kalau ingat ada adegan di mana banyak orang-orang penduduk mencari Kinan, itu juga kita menggunakan local extras juga gitu. Itu Siap. Terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk para produser, sutradara, penulis dan juga para pemain.